Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ja'far MA selaku dosen kami pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam beserta teman-teman sekalian. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan, kekuatan, nikmat iman, Islam serta nikmat hidup sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang sama kita ucapkan kepada keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau. Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ja'far MA beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Subhan Marpaung, kelas PDC semester 3 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemikiran Pendidikan Ibnu Jamaah. Baiklah, saya akan memulai dari bab pendahuluan. Beragam pola, bentuk, pendapat, ide, gagasan serta pemikiran ataupun sudut pandang dalam mengkaji dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap ranah pendidikan. Tidak terkecuali pendidikan Islam. Sungguh sangat banyak tokoh, pemikir, ulama serta ilmuwan dalam memberikan gagasan, ide serta pemikiran terhadap pendidikan yang mereka tuangkan dalam karya tulis mereka. Mulai dari masa yang terdahulu hingga masa sekarang masih ada yang eksis keberadaannya dan dibutuhkan sebagai bahan bacaan, pengetahuan bagi seseorang serta menjadi bahan rujukan, landasan teori dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Salah satu tokoh ilmuwan yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu beliau ini adalah seorang yang brilian, seorang ulama, seorang yang kreatif, Dia adalah seorang putra Mesir, yang terkenal dipanggil dengan panggilan Ibnu Jamaah. Beliau dilahirkan dari kalangan keluarga yang berilmu dan juhud, yang berlepas dari kesenangan dunia. Ditinjau dari sudut pandang masa kehidupan beliau, Ibnu Jamaah hidup pada masa dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, di mana ketika itu dinasti Ayyubiyah dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang membawa angin segar kepada kaum muslimin ketika itu karena mengembangkan paham Sunni, di mana sebelumnya kekuasaan dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang mengembangkan paham Syiah. Hal itu terjadi sekitar pada tahun 1174 Masehi. Kemudian karya-karya Ibnu Jamaah ada satu yang paling terkenal yaitu Tazkirat As-Sami' wa Al-Mutakallim fi Adabi Al-Alim wa Muta'allim, yang dikarang beliau pada tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi, yang berisikan seluruh konsep pendidikan. Di samping itu beliau juga mempunyai karya-karya ilmiah yang lainnya seperti dalam bidang ulumul hadis, ulumul tafsir, fikih, usul fikih serta astronomi. Namun adapun yang akan dibahas oleh penulis dalam makalah ini terfokus kepada pemikiran pendidikan Ibnu Jamaah, yang topik ini tentunya mengarah kepada pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Jamaah. Kemudian selanjutnya masuk bab pembahasan. Sebelum saya menguraikan mengenai pemikiran pendidikan Ibnu Jamaah, sedikit saya akan mengupas tentang biografi Ibnu Jamaah. Siapakah Ibnu Jamaah? Ibnu Jamaah yang kerap dipanggil dalam kehidupannya sehari-hari, yang terkenal yaitu Badruddin, nama lengkapnya Badruddin Muhammad bin Ibrahim, Ibnu Sa'adullah, Ibnu Jamaah, Ibnu Hajim, Ibnu Syakir, Ibnu Abdullah Al-Kinani. Beliau lahir di Hamwa, Mesir. Beliau lahir pada hari malam Senin, tanggal 4 Rabiul Akhir 639 Hijriah, bertepatan pada bulan Oktober tahun 1241 Masehi. Dan beliau wafat juga malam Senin, tanggal 21 Jumadil Ula 733 Hijriah atau 1333 Masehi dalam usia 94 tahun. Beliau dimakamkan disolatkan di An-Nasiri Mesir, di Masjid An-Nasiri Mesir, dan dimakamkan di Kirofah. Ibnu Jamaah merupakan seorang sosok individu yang sangat sederhana,
terutama dalam hal makan, ya, berpakaian, ya, tempat tinggal, mengenai tunggangan, ya. Kemudian beliau ini seorang yang sangat berperilaku mulia, sifat tawadhu serta kesopanan beliau yang cukup tinggi. Ya, sedangkan ciri dari diri beliau itu disebutkan bahwa beliau mempunyai kulit putih, berjenggot tebal, bersih, berpakaian rapi, serta lemah lembut dalam berbicara. Ya. Beliau juga adalah seorang ya, tokoh yang tergolong dari salah satu banyaknya pemikir di Mesir ketika itu, ya, pemikir muslim di Mesir ketika itu yang terkenal, ya. Beliau adalah salah satunya. Beliau hidup pada masa akhir, ya, dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, di mana kedua dinasti ini dahulunya berkuasa, ya. Ketika Timur Leng dan bangsa Mongol menyerang Mesir, ya, melakukan penyerangan terhadap Mesir, Mesir berhasil lolos dari serangan tersebut, ya, dan terlepas dari kehancuran. Makanya perkembangan peradaban Mesir terus berlangsung, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan yang tanpa henti terus berkembang serta melahirkan para ilmuwan yang terkenal, termasuk salah satunya Ibnu Jama'ah, ya. Dan ada pun tokoh lain juga ketika itu seperti Ar-Razi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, As-Suyuti, Al-Asqalani dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selain kitab Tazkirat As-Sami' tadi, ya, beliau juga ada mempunyai karangan kitab yang lain, di antaranya Al-Tibyan fi Mubhamat Al-Quran, Khurur Al-Tibyan fi man la yusamma fi Al-Quran, ya, Kasafi Al-Ma'ani Al-Mutasbih min Al-Matsani, dan banyak lagi kitab beliau. Dan yang paling terkenal tadi adalah Tazkirat As-Sami' wa Al-Mutakallim fi Adabi Al-Alim wa Muta'allim. Ya. Selain itu, mengenai keaktifan Ibnu Jama'ah di madrasah-madrasah, beliau juga sangat aktif dan sibuk dengan kegiatan belajar mengajar, ya, di berbagai madrasah seperti di Madrasah Kimliyah, Kimriyah, Jami' Ibnu Tulun, An-Nisriyah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, menurut penulis, mengenai Ibnu Jama'ah ini adalah seorang ilmuwan yang cukup luar biasa keilmuannya. Hal ini dilihat dari karya-karya tulisnya serta profesinya yang disandangnya, ya, pada masa hidup beliau. Karya-karya mencakup beliau tersebut, ya, seperti ulumul hadis, fikih, dan yang tak kalah penting beliau adalah seorang ahli astronomi, ya, dan juga seorang ulama. Dari itu sungguh sangat menarik dalam mengkaji seorang Ibnu Jama'ah yang merupakan seorang ilmuwan muslim, ya, yang keilmuannya dapat menambah pengetahuan kita bersama. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pendidikan, ya, Ibnu Jama'ah dan guru-gurunya. Pendidikan awal Ibnu Jama'ah diperoleh dari ayahnya yang bernama, ya, Ibrahim Sa'adullah, yaitu memulai pembelajaran, ya, mereka mulai belajar. Yang pertama itu belajar hadis. Ketika itu Ibnu Jama'ah berusia 11 tahun. Ayah beliau merupakan seorang ulama besar yang terkenal, seorang ulama hadis dan juga merupakan ahli fikih serta seorang sufi. Ya, di samping itu Ibnu Jama'ah juga banyak memperoleh ilmu-ilmu dari guru-guru lainnya atau ulama-ulama lainnya, seperti, ya, beberapa ulama atau gurunya Ibnu Al-Barazi, Ar-Rasyid bin Maslama, Ar-Rasyid Al-Iraqi dan lain-lain sebagainya. Ya, buah hasil dari perjalanan menuntut ilmu Ibnu Jama'ah tadi serta hasil didikan dari guru-guru beliau, dari ulama-ulama beliau, selanjutnya Ibnu Jama'ah menjadi seorang yang ahli hukum, ahli pendidikan, ahli pendakwah, penyair serta ulumul tafsir, ulumul hadis dan bidang lainnya. Yang paling tampak lebih menonjol dan membuat beliau terkenal adalah beliau menjabat seorang yang hakim, ya, seorang hakim ahli hukum. Dikarenakan dalam perjalanan hidupnya, sebagian masa hidupnya dihabiskan beliau dalam masa tugasnya sebagai seorang hakim di negeri Sam dan Mesir. Adapun profesinya menjadi seorang pendidik berlangsung sewaktu beliau bertugas menjadi tenaga pengajar di berbagai lembaga-lembaga pendidikan, termasuk, ya, salah satunya di lembaga pendidikan Kimriyah yang didirikan oleh Ibnu Tulun di daerah Damaskus, ya, dalam tempo yang cukup lama. Selain itu, Ibnu Jama'ah juga mempunyai murid-murid, ya. Di antaranya adalah Al-Imam Asir Ad-Din Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali Al-Andalusi, ya, dan banyak lagi murid-muridnya. Ada satu yang paling terkenal yang menjadi Sultan Mesir, yaitu Sultan Mesir Al-Malik An-Nasir Muhammad bin Qalawun. Ini adalah salah satu murid beliau yang menjadi Sultan Mesir. Baik, masuk bab pokok, ya.
pemikiran pendidikan Ibnu Jamaah. Pemikiran Ibnu Jamaah mengenai pendidikan beliau tuangkan dalam kitabnya, ya, Tazkirat As-Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wa Muta'allim. Ya, di dalam karya tersebut beliau mengemukakan, ya, yang pertama mengenai keutamaan ilmu, ya. Di mana beliau menjelaskan bagi seorang pelajar sangatlah penting baginya untuk mensucikan hati, ya, dari sifat-sifat iri, dengki, tercela, sifat hasad, ya, ketika ingin menuntut ilmu. Artinya supaya, ya, hati yang bersih tadi bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Begitu kata Ibnu Jamaah dalam hal keutamaan menuntut ilmu. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu bukanlah merupakan hal, ya, yang biasa, melainkan laksanakan ibadah, kata beliau, yang mengharapkan ridha Allah, ya, yang nantinya amal jariah mengalir ketika sudah meninggal dunia, dalam artian mengharapkan ganjaran pahala dari Allah yang bermanfaat, yang dituntut selama hidup dengan hati yang bersih lagi suci. Baik, yang kedua, konsep pendidikan menurut Ibnu Jamaah adalah etika guru. Di mana etika guru beliau membagi kepada 3 kategori. Yang pertama, etika kepribadian seorang guru yang berhubungan dengan sendirinya. Banyak cakupannya di situ, ya, ada 13, ya, etika seorang guru. Di antaranya, guru hendaknya harus selalu bertakwa dan takut kepada Allah, ya, dalam setiap memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Karena kita harus sadar sebagai seorang guru atau tenaga pendidik bahwa kita selalu dalam lindungan atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, seorang guru hendaknya selalu takut dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, guru hendaklah menjaga kemuliaan dan keberkahan ilmu. Yang ketiga, guru hendaklah bersikap juhud, ya, yang berlepas dari kesenangan dunia. Kemudian yang keempat, guru hendaklah kiranya tidak menjadikan ilmu sebagai alat media untuk mengejar kedudukan, jabatan, atau pangkat. Yang kelima, guru hendaklah menjauhkan dirinya dari mata pencaharian yang hina. Jikalau seseorang menjadi guru, hendaklah ia menjauhkan pencaharian dari yang hina-hina, ya. Kemudian yang keenam, guru hendaklah senantiasa menjaga perintah agama, misalnya sholat berjamaah di masjid, sabar dan kuat menghadapi cobaan. Selanjutnya, guru hendaklah giat dalam melaksanakan hal-hal yang sunnah dalam beragama, seperti membaca Quran, berzikir, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Yang ke-8, guru hendaklah menjaga akhlaknya dalam pergaulan sehari-hari dengan sesamanya dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang ke-9, guru hendaklah menggunakan waktu yang luang, ya, yang luang, tidak menyia-nyiakan waktu. Yang ke-11, ya, yang ke-10, guru hendaklah berlapang dada dan tidak merasa rendah diri jika memperoleh ilmu dari murid-muridnya atau dari pendapat orang lain yang lebih rendah daripadanya. Yang ke-11, guru hendaklah rajin melakukan penelitian guna untuk melatih skill, ya, kemampuannya sebagai seorang guru, ya. Baik, kepribadian guru yang kedua yaitu yang berhubungan dengan pelajaran. Ya, sebelum pergi mengajarkan ilmu, guru hendaklah, ya, bersih, suci, ya, berpakaian rapi, bersih, ya, tidak ternoda, ya, tidak terkena najis, dan sebagainya. Yang kedua adalah guru berdoa sekaligus berzikir, ya, supaya tidak sesat dan menyesatkan sebelum pergi ke majelis ilmu. Yang ketiga, ketika mengajar, ya, hendaklah guru, ya, terlihat oleh murid-muridnya. Jangan sampai seorang guru ketika mengajar tidak terlihat oleh muridnya. Yang keempat adalah guru membaca sebagian ayat Al-Quran, ya, dan membaca basmalah sebelum memulai pelajaran. Yang kelima adalah guru bidang studi agama ataupun umum mendasarkan ilmu yang diajarkannya itu bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keenam, dianjurkan kepada guru agar tidak terlalu keras suaranya, ya, supaya tidak membisingkan kelas, dan tidak terlalu rendah supaya, ya, terdengar oleh murid-murid lain, ya. Yang ketujuh adalah guru menyampaikan materi pelajaran kepada murid dengan cara sistematis agar mudah diterima oleh murid. Yang kedelapan, guru hendaklah menegur murid yang tidak sopan, yang ribut, yang tidur, yang mengganggu temannya, ya, yang membuat kekacauan dan lain sebagainya. Yang kesembilan, guru hendaklah bersikap bijak ketika membahas dan menyajikan pelajaran serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang murid, ya. Seorang guru tidak boleh, ya, pura-pura tahu, ya, dalam hal sesuatu jika muridnya bertanya. Jika memang guru tidak tahu, lebih baik ditunda atau dipending dulu supaya nanti diberikan jawaban selanjutnya. Yang ke-10,
guru adalah menjalin ya silaturahmi antara sesama murid supaya murid itu merasa bagian dari satu sama lainnya. Yang ke-11 adalah guru ya dalam menuntut pelajaran dengan mengucapkan kata-kata wallahu a'lam. Yang ke-12 adalah guru mengajarkan benar-benar yang ia kuasai. Jangan ajarkan pelajaran itu yang tidak dikuasainya. Masuk selanjutnya etika guru yang berhubungan dengan murid. Ya, guru adalah berniat mengharapkan ridho Allah ketika mengajarkan ilmu kepada murid. Yang kedua, guru adalah menerima murid ya yang ingin belajar sekalipun murid itu tidak mempunyai niat yang tulus untuk belajar. Yang ketiga adalah guru mencintai murid-muridnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang keempat adalah guru selalu memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar kiranya menuntut ilmu seluas-luasnya ya. Jangan pernah puas dalam hal menuntut ilmu. Yang kelima, guru hendaklah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bahasa yang efektif yang mudah diterima oleh murid-muridnya. Yang keenam, guru hendaklah mengevaluasi hasil dari kegiatan belajar dengan tujuan untuk mengetahui sebatas mana kemampuan siswa menerima pelajaran darinya. Yang ketujuh adalah guru itu berlaku adil terhadap seluruh muridnya. Yang kedelapan, guru hendaknya berupaya untuk memenuhi kebutuhan muridnya, terutama dalam hal ekonomi. Misalnya, ada seorang murid ya yang kehabisan bekal misalnya. Ya, diusahakanlah seorang guru untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kesembilan, guru hendaklah senantiasa memperhatikan perkembangan muridnya. Sekian ya, itu mengenai etika ya guru ya. Ada 3 tadi, etika guru terhadap diri sendiri, etika guru terhadap murid, kemudian etika guru terhadap pelajaran. Ya. Kemudian masuk konsep pendidikan selanjutnya menurut Ibnu Jamaah ada namanya etika murid. Etika murid juga dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, etika murid itu terhadap diri sendiri, di mana ada mencakup beberapa aspek yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah. Yang pertama, ya, seorang pelajar itu hatinya harus suci, harus bersih, ya, menghilangkan sifat iri, hasad, dengki, ya, ketika ingin menuntut ilmu. Yang kedua, berniat dengan baik dan ikhlas sewaktu menuntut ilmu. Yang ketiga, ya, anjuran Ibnu Jamaah, ya, untuk disegerakan menuntut ilmu, ya, pada waktu usia dini hingga akhir hayat, ya, sebab waktu itu terus berjalan, jangan sempat dilalaikan, teruslah menuntut ilmu. Yang keempat, bagi seorang murid hendaklah menghindari dari kesenangan dunia dan merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Yang kelima, efektif dalam menggunakan waktu belajar ya. Yang keenam, makanlah secukupnya karena hanya untuk menjaga kesehatan. Janganlah makan terlalu banyak ya, karena akan membuat malas untuk belajar. Yang ketujuh, ya, hendaklah menanamkan sifat wara' dalam diri. Yang kedelapan, seorang pelajar sebaiknya hendak menanamkan ya. Selanjutnya, seorang pelajar sebaiknya tidak memakan makanan yang mengakibatkan sulit menerima dan menghafal pelajaran, terutama makanan yang haram. Yang kesembilan, ya, bertemanlah dengan ya teman yang soleh dan bergaullah dengan yang sejenis dan jangan bergaul dengan kawan yang lawan jenis. Begitu menurut Ibnu Jamaah. Jadi dari penjelasan etika murid di atas terlihatlah bahwa Ibnu Jamaah sangat mendukung para pelajar agar kiranya menuntut ilmu dengan terstruktur agar para pelajar mempunyai etika dan akhlak yang mulia dalam belajar. Ya. Masuk selanjutnya ya, etika murid tadi, bagian yang keduanya yaitu etika terhadap guru. Etika murid terhadap guru ya mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, hendaklah seorang murid memilih gurunya ya karena Allah ya, dan memilih guru yang mempunyai adab dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah seorang murid untuk selalu taat dan patuh kepada gurunya. Yang ketiga, hendaklah seorang murid berkeyakinan bahwa gurunya tersebut mempunyai derajat yang sempurna. Yang keempat, hendaklah seorang murid tahu tentang hak-hak gurunya dan tidak melupakan keutamaan gurunya. Ya. Yang kelima adalah seorang murid selalu sabar jika ada gurunya yang ada agak sedikit berperilaku buruk. Ya. Yang keenam, selalu berterima kasih kepada guru ya atas ketulusannya. Yang ketujuh, hendaklah memberitahukan kepada gurunya jika ia tidak hadir dalam majelis ilmu. Yang kedelapan, biasakanlah untuk duduk ya di depan gurunya itu dengan sopan. Yang kesembilan, hendaklah dalam berkata-kata kepada guru itu ya, berkata-kata tadi duduk dengan sopan, sekarang berkata-kata juga dengan harus sopan. Yang kesepuluh, jika guru menyampaikan suatu cerita atau kisah atau syair atau suatu
pertanyaan, ya, jikalau murid itu sudah mengetahui kisah atau jawaban dari tersebut, hendaklah ya mengambil manfaatnya, bukan mendahului jawaban dari gurunya. Yang ke-12 ya, jika guru memberi sesuatu kepada murid, hendaklah murid menerimanya dengan tangan kanan ya. Yang ke-13, hendaklah berjalan di sebelah depan guru jika murid ya berjalan bersamanya pada malam hari. Ya, kalau pada malam hari diutamakan muridlah yang terlebih dahulu, dan jika siang hari hendaklah berjalan ya di belakang gurunya. Yang ketiga, etika murid terhadap pelajaran. Seorang murid ingin belajar, hendaklah mengawali pembelajaran dengan membaca Al-Qur'an ya, dengan belajar Al-Qur'an dan menghafalkannya ya, serta mempelajari tafsir-tafsirnya. Yang kedua, bagi murid yang baru belajar ya diharapkan tidak sibuk dengan masalah pendapat-pendapat ya, perbedaan pendapat para ulama, karena akan membuat kebimbangan dalam hatinya nanti sewaktu belajar. Yang ketiga, adalah murid membaguskan bacaan Al-Qur'annya sebelum menghafalnya serta mengulang-ulangnya. Ya. Yang keempat ya, yaitu seorang murid ya hendaklah kiranya mempelajari hadis, terutama tentang sanad, rawi, hukum, faidah, bahasa ataupun yang lain tentang sejarahnya ya. Yang kelima, jika seorang murid memahami suatu ilmu yang diperoleh ya, sudah boleh pindah level ke ilmu berikutnya. Jika memungkinkan, hendaklah murid itu menghadiri semua majelis ilmu gurunya ya, tentang pengajaran dan membaca Al-Qur'an serta ilmu-ilmu agama lainnya. Yang ketujuh, hendaklah mengucapkan salam ketika memasuki majelis ilmu. Yang kedelapan, bersikap sopan terhadap peserta majelis ya, terutama pada guru. Yang kesembilan, tidak malu bertanya jika ada pernyataan atau pelajaran yang tidak dipahami. Yang kesepuluh, tidak mendahului murid lain ketika maju ke depan kecuali dengan izin gurunya. Sopan duduk di depan gurunya dan mengeluarkan buku di hadapan gurunya dan membawa buku sendiri ya. Yang ke-12, jika sudah diizinkan oleh gurunya untuk membuka buku, barulah boleh membuka buku. Yang ke-13, memberi dukungan dan support serta semangat terhadap kawan yang lain ya. Baik, masuk selanjutnya yaitu etika terhadap buku ya. Etika terhadap buku. Yang pertama ya, etika terhadap buku itu diharapkan ya peserta didik selalu berusaha mendapatkan buku yang dibutuhkan, baik dengan cara dibeli maupun disewa ataupun dipinjam. Yang kedua, orang yang akan meminjamkan buku kepada individu lainnya diyakini akan menggunakan buku tersebut dalam hal sebaik-baiknya. Yang ketiga, diutamakan supaya buku tidak dibiarkan begitu saja terletak di lantai ya. Nah, ini mungkin penghargaan bagi buku menurut Ibnu Jama'ah. Yang keempat, memeriksa buku ketika akan dipinjam dan ketika akan dipulangkan. Yang kelima, ya, menyalin mencatat buku ilmu-ilmu agama hendaklah dengan keadaan suci, bersih dari hadas, ya, berpakaian bersih menghadap kiblat. Yang keenam, ya, mencatat dan menyalin janganlah ya tulisan itu terlalu halus karena nanti akan susah untuk dibaca. Yang ketujuh, apabila teks buku dibandingkan dengan teks lain ada yang benar atau dengan bantuan ulama ya, maka diwajibkan memberi tanda akritik ya terhadap buku tersebut supaya nanti ada perbaikan. Yang kedelapan, apabila ingin ya membuat penjelasan atau takris mengenai suatu dari matan, maka dapat dibuat dari margin buku ya. Untuk mempermudah pencarian kalimat, dibenarkan ya menulis judul, bab, nama ya tokoh dengan menggunakan tinta merah atau tulisan tebal. 10. Dalam memberikan koreksi tambahan atau kiriman naskah, lebih baik dengan cara dibuang atau dihapus daripada menggosok-gosok kertas hingga tulisan naskah yang lainnya bisa menjadi hilang. Yang ke-11, orang yang mempunyai buku diperbolehkan untuk membuat ya hasiah ya atau pendapat ya, faedah, manfaat-manfaat apa yang terdapat pada margin buku. Ya. Sungguh sangat jelas bagi semua individu bahwa sekalipun buku itu merupakan benda mati, ya, namun kita harus mempunyai etika terhadapnya. Hal ini dikarenakan sebagai penghargaan kita terhadap buku, ya. Selain itu buku merupakan ya
karya tulis seseorang dengan susah payah seorang penulis untuk menyusunnya, ya, agar mendapat ilmu, ya, darinya, ya, supaya kita mendapat ilmu darinya, ya. Di samping itu, buku juga merupakan adalah sumber ilmu, ya, jembatan ilmu yang dapat menghantarkan seseorang menjadi sukses, mendapat kedudukan tinggi. Oleh karena itu, ya, diharapkan semua manusia untuk dianjurkan, ya, untuk menghargai buku supaya tidak membiarkannya berserakan atau tergeletak di sembarang tempat. Ya. Kemudian masuk selanjutnya, ya, konsep pendidikan menurut Ibnu Jama'ah yaitu etika penghuni madrasah. Ya. Etika penghuni madrasah ada beberapa poin, di antaranya, ya, peserta didik hendaklah, ya, yang menghuni madrasah itu mengetahui betul bahwa madrasah itu bersumber dari harta yang halal, ya. Kemudian guru yang memberikan pelajaran di madrasah itu betul-betul orang yang berilmu. Yang ketiga, pelajar atau penghuni madrasah diharuskan berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati aturan yang berlaku. Yang keempat, apabila seorang yang berwakaf untuk madrasah itu mengharuskan yang tinggal di situ adalah orang yang mendapat beasiswa, maka wajiblah kita mengikuti aturan tersebut. Yang kelima, pelajar, ya, yang menghuni madrasah tersebut memang benar-benar ingin berkonsentrasi untuk menuntut ilmu. Yang keenam, adalah para penghuni masa itu, ya, saling memberi salam, bantu-membantu dan saling menghormati. Yang ketujuh, upayakan penghuni madrasah itu bertetangga, ya, dengan orang-orang yang soleh. Yang kedelapan, apabila penghuni madrasah itu tinggal dekat dengan masjid atau dengan tempat-tempat perkumpulan, ya, misalnya, diwajibkan untuk menjaga kebersihannya, terutama dalam hal kebersihan masjid. Yang kesembilan, adalah penghuni madrasah tidak duduk-duduk di depan pintu atau koridor-koridor yang menuju jalan. Yang kesepuluh, tidak dibenarkan mengintip dari celah-celah pintu kamar, ya, bagi penghuni madrasah. Ya. Untuk penghuni madrasah diutamakan, ya, dalam hal majelis ilmu wajib hadir dahulu, ya, karena dia berada di madrasah tersebut, ya. Hal ini dimaksudkan untuk penghormatan bagi guru, ya, khususnya bagi penghuni madrasah tadi, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu etika kepada guru adalah menunggunya ketika beliau akan masuk, bukan, ya, guru itu terlebih dahulu masuk. Apalagi kita tinggal di asrama penghuni madrasah. Baiklah. Selanjutnya, ya, bab kesimpulan. Tadi telah diuraikan mengenai etika, ya, etika konsep pendidikan menurut Ibnu Jama'ah. Masuk sekarang bab kesimpulan, ya. Kesimpulan, pemikiran pendidikan Ibnu Jama'ah mengenai pendidikan beliau tuangkan dalam kitabnya Tazkirat As-Sami' wa Al-Mutakallim fi Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim, ya. Dalam karya beliau mengemukakan sebagian besar isi pemikirannya terhadap pendidikan. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, etika guru. Yang ketiga, etika murid. Yang keempat, etika terhadap buku. Yang kelima, etika penghuni madrasah. Ya. Jadi dalam hal ini, ya, pemakalah cukupkan, ya, penulis cukupkan. Makalah ini penulis buat, semoga bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi kita bersama. Kepada Bapak Doktor saya ucapkan terima kasih karena pemberian pemateri ini bermanfaat bagi saya dan menambah ilmu bagi saya. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.